Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami investigasi mencari solusi anak negeri. Hari ini, sore ini kita kedatangan tamu dari keluarga terdampak proyek KCIC dan juga dari Ketua Umum LSM Kobra. Selamat sore, Bapak. Sore. Nah, di sini Bapak mungkin akan mengulas atau menceritakan sesuatu permasalahan yang dimana kita akan wadahi permasalahan tersebut untuk mencari solusi. Bagaimana kan dari Pak Pepen? Ya, saya mengenalkan dulu keluarga anak yang paling gede dari keluarga yang terdampak, yaitu Pak Kusnadi sama almarhumah Ibu Hajah Ade Rohana, yang selama ini saya mengharap dan memohon dikarenakan tempat saya yang bertempat di RT 4 RW 16 Lembur Sawah Utama kena dampak setelah adanya pembangunan KCIC. Sudah berapa lama itu kan terdampak itu? Itu kurang lebih 2 tahun sampai sekarang. Kurang lebih 2 tahun. Nah, sudah ada titik temu solusi sejauh ini? Kalau berusaha terus tapi titik temunya belum. Saya minta bantuan kepada LSM Kobra yang dipimpin sama Pak Dedi, ketua umumnya. Ya, alhamdulillah sekarang lagi diperjuangkan, tapi mungkin sampai sekarang belum ada titik temu. Menghadirkan Dewan Komisi 1 yaitu namanya Pak Hendra, itu udah dari pertama audensi, terus dijanjikan ke tempat, yaitu ke rumah yang katanya mau diperjuangkan, tapi sampai detik ini Masih belum ada solusi. belum ada solusi, dan cuma menjanjikan ya nanti. Malahan hari itu pas ke tempat, ke rumah, menjanjikan itu 1 minggu lagi tunggu. Sampai sekarang udah lebih, mungkin 1 bulan gitu, kurang lebih ya 1 bulan dulu. Oke, di sini ada Ketua Umum Kobra, Kang Dedi. Ya. Gimana Kang, kabarnya sehat kan? Alhamdulillah sehat banget ya. Nah, sejauh ini Kang, dari permasalahan yang akan tangani nih terkait permasalahan di tengah masyarakat, yaitu salah satu beberapa warga yang terkena dampak proyek KCIC. Seperti apa itu Kang? Ya. Kami dari LSM Kobra merasa empati dengan apa yang ada kejadian pada masyarakat di Kota Cimahi. Ini ada kurang lebih dari 4 rumah yang terdampak permanen. Beberapa solusi, beberapa cara, beberapa upaya kami sudah lakukan. Satu di antaranya kami sudah melakukan audensi kepada pihak DPRD Kota Cimahi, dalam hal ini diterima oleh Komisi 1. Karena kami bagian daripada unsur masyarakat, LSM itu adalah bagian daripada social control. Kami menyampaikan sebuah aspirasi, keluhan dari masyarakat kepada tempat yang benar. Namun apa yang didapat oleh kami ada berada di pihak keluarga yang sangat memprihatinkan dengan kejadian ini, karena di situ memang terdampak permanen. Jadi bukan hanya terdampak biasa, hanya dari sisi kebisingan ataupun terganggunya itu kan. Bisa diceritakan lebih ini, dampaknya seperti apa gitu? Oh iya, begini, hujan sekecil-kecilnya itu terjadi banjir. Jadi apalagi pada saat terjadi hujan besar, itu otomatis banjir sampai bisa mengendangi itu rumah, sampai masuk ke dalam rumah itu adalah 1 meter. Kita merasa prihatin, kita merasa kasihan gitu kan.
Di dalam rumah itu hanya tinggal seorang kakek renta yang harus berjibaku melawan banjir yang hampir setiap hari terjadi banjir. Apalagi kondisi 3 bulan ke depan ini pasti musim banjir itu akan terus-menerus, intensitas hujan akan lebih tinggi. Itu kan. Dan menurut data yang kami terima juga katanya ibu meninggal ya. Bisa diceritakan kan? Betul. Ibu saya itu memang udah punya riwayat diabetes. Setelah itu pas ada kejadian itu makin nambah, penyakitnya itu makin nambah. Terkadang nanyain kapan ada yang mengurusin. Mungkin kalau ibu saya udah tua, Pikiran mungkin ya. beban pikiran, terus-terusan kepikir, malahan sampai terungkap mau dibebaskan ini karena gimana pun ini udah nggak layak huni, dan barang-barang pun yang ada itu udah habis, rusak, keropos, dan bangunan juga itu keramik udah pada hancur belah dari bawah karena terdorong sama air itu banjir. Ya sahabat KKJN Channel, jadi setelah kita investigasi ke lapangan, memang betul pada saat banjir memang air itu menggenangi, mungkin kira-kira ada ya setengah meter, nah lebih ya 1 meter sampai sehingga 1 meter. Nah di sana juga memang dampaknya ada kerusakan yang kita temui di sana, termasuk juga mungkin tadi diceritakan juga orang tuanya mungkin beban pikiran, memang takdirnya seperti itu, meninggal, mungkin juga ada sebab-sebabnya, kalau ada takdir ya sudah ya. Artinya di sini seperti ini. Sejauh mana LSM Kobra yang telah dikuasakan oleh keluarga dalam penanganan permasalahan tersebut, yang katanya sudah ada audiensi tertanggal 3 Juni. Seperti apa itu? Nah, Ya, audiensi dilakukan pada tanggal 3 Juni 2021. Di samping itu pun kami mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini lingkungan hidup diantaranya, wali kota diantaranya, gubernur, dan bahkan kepada pihak presiden. Jadi sampai saya sejauh itu ya. betul. Jadi saya berharap kepada pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan masalah ini. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 dalam hal ini Pak Hendra, bahwasanya itu adalah terdampak permanen. Tidak ada kata lain, ini harus dibebaskan. Karena walau bagaimanapun juga, kalau saja tidak secepat ini dilaksanakan, ini saya khawatir ini meninggalkan seorang tua yang menjadikan beban pikiran yang sangat dalam sekali. Dan itu juga tertuang di dalam surat edaran wali kota pada saat itu ya. Oh iya, pada jauh hari sebelumnya, bahkan mungkin sudah ada 1 tahun ke belakang gitu, pada saat Pak Wali Kota menyampaikan kepada lurah, dalam hal ini lurah utama, bahwasanya untuk rumah terdampak itu harus dibebaskan. Itu sudah disampaikan kepada lurah. Namun saya melihat pihak pemerintah ataupun pihak DPR, saya melihat ini lambat sekali untuk menyelesaikan ini. Jadi sudah 1 tahun lebih masalah ini tidak selesai. Saya merasa kasihan, saya merasa iba dengan keluarga yang terdampak gitu. Jadi kami memohon atas nama LSM Kobra untuk segera diselesaikan. Tidak ada kata lain, ini harus dibebaskan, harus diganti. Begitu. Ya, jadi sahabat KKJN, hasil dari beberapa investigasi kita memang betul kita terima, kita tampung datanya, karena di sana juga ada surat edaran, surat keterangan dari Wali Kota Cimahi, yang dimana di sana tercantum 4 kepala keluarga. Keterangan tersebut mengatakan bahwa memang harus dibebaskan. Nah, sejauh ini memang betul kami juga ikut serta menginvestigasi dalam permasalahan ini, yang dimana memang sampai saat ini walaupun sudah viral di beberapa media online pemberitaan terkait dampak keluarga terdampak mega proyek KCIC. Nah, akang-akang ini berarti dari keluarga ahli waris. Sama siapa aja Kang Jaka? Dari saya yang paling kecil Jaka. Saya yang paling kecil. Ada unek-unek atau harapan atau gimana? Harapan saya dari sejauh ini selama udah 2 tahun harus ada solusi lah.
Satu istri saya lagi hamil, Oh, tidur aduh nggak layak. Kedua bapak saya lagi sendiri, tidur nggak karuan lah dari mana gitu. Kasihan. ini akan Kang Heri. Dari pihak keluarga yang terdampak, mungkin almarhumah ya, anak kedua. Ada yang ingin disampaikan kan? Mohon maaf khususnya nih kepada pemerintahan, tolong dan ingat, usia itu tidak ada yang punya, hanya Allah. Tapi tolong masyarakat dan warga khususnya yang minta solusi atau pertolongan, tolonglah cari jalan yang terbaik. Jangan sampai kita ini mau kemana dan ke siapa. Alhamdulillah berkat mungkin ada LSM Kobra, mungkin bukan kedekatan kami ini, hanya betul-kebetulan beliau ketua umum Kobra mungkin simpati ingin membantu, sekaligus tidak ada tanpa pamrih. Dan saya juga sering menanyakan ke pihak pemerintah khususnya Komisi 1 ke Pak Hendra. Beliau sempat datang ke lokasi meninjau dan Sidak melihat, ya? Sidak. betul, Itu sidak. melihat. Di situ dia mengatakan lisan sekaligus mungkin ingin membuktikan ini harus dibebaskan dan tidak layak lagi dihuni. Kami keluarga sangat bangga, terus berdoa semoga ini cepat ada solusinya dan jalan keluarnya. Jangan sampai almarhumah itu kejadiannya ngeri, saya ngeri karena mungkin pikiran beban saya merasakan gitu kan. Jadi intinya dari pihak keluarga berharap bahwa permasalahan ini segera terselesaikan. Betul. Dan juga berharap seluruh seluruh yang berkepentingan, seluruh pihak yang bisa dapat membantu permasalahan itu terselesaikan, semoga bisa mendengarkan dari Amin. keluh kesah keluarga. Dari Akang sebagai ASM Kobra, mungkin ada statement apa kepada pemerintah bisa diutarakan, silakan. Ya, kami berharap kepada pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Cimahi, kepada pihak legislatifnya juga, DPRD, dan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini KCIC. Ini kan proyek, mega proyek, ini kan proyek nasional, itu harus memperhatikan juga kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Ke pihak PSBI juga mohon sesegera mungkin, secepat mungkin untuk bisa menyelesaikan, menolong, mengurangi beban dari masyarakat, dari warga yang terdampak. Jangan sampai berlarut-larut, tidak ada ujungnya, tidak ada tuntasnya, itu kan. Ya seperti itu, sahabat KKJN. Mungkin kita juga berdoa ya, kalau memang permasalahan ini harus segera diselesaikan, minta segera diselesaikan. Adapun beberapa permasalahan mungkin juga supaya bisa segera dilancarkan dan dipermudahkan. Amin. Ada statement dari keluarga mungkin untuk lebih berharap lagi, silakan. Saya sebagai anak yang paling gede dari keluarga yang kena dampak, berharap, sangat berharap kepada pemerintah yang terkait mengenai dampak ini, dikarenakan karena udah terlalu lama saya itu nggak tega melihat orang tua saya itu tinggal bapak di rumah itu yang udah tidak layak lagi dihuni. Saya sangat memohon kepada pemerintah Kota Cimahi dan pemerintah pusat, mohon segera ada solusinya yang paling cepat gitu. Solusinya yang paling enak diterima sama keluarga yang kena dampak. Dan setidaknya juga itu banjir setelah ada pembangunan mega proyek KCIC, yaitu harapan dan permohonan saya. Begitu aja. Oke, sahabat KKJN, karena memang durasinya tidak memadai,
mungkin kita akan lebih lanjut kepada investigasi permasalahan yang lain tentang mencari solusi anak negeri. Demikian, selamat sore, salam investigasi.